Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita masih diberi waktu yang luang sehingga segala aktivitas kita dapat terlaksana dengan baik, dan semoga apa yang kita laksanakan pada kesempatan ini dapat diterima baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa menyampaikan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi teladan kita, Nabi panutan kita dalam segala aktivitas kehidupan. Semoga dengan salawat dan salam yang senantiasa kita kirim ke beliau dapat menjadi syafaat kelak di kemudian hari. Selanjutnya saudara-saudara sekalian, kesempatan ini kita akan membicarakan mengenai fase penyerapan ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh manusia. Namun dalam kaitan ini manusia kita artikan sebagai peserta didik. Nah, sebelum lebih jauh menjelaskan bagaimana fase-fase penyerapan ilmu pengetahuan tersebut, ada baiknya kita melihat dulu kaidah-kaidah umum, di mana kaidah umum tersebut mengatakan bahwa manusia memiliki potensi yang siap tumbuh dan berkembang. Kemudian, manusia adalah makhluk yang sanggup menerima masukan dalam bentuk ilmu pengetahuan. Nah, saudara-saudara sekalian, kaidah umum tersebut menghantarkan kita kepada penjelasan-penjelasan mengenai bagaimana manusia tersebut dalam melakukan penyerapan ilmu. Bahwa manusia tersebut, sebagaimana kaidah umum yang disampaikan, dapat ditelusuri, dapat diketahui bahwa manusia sejak kelahirannya memiliki potensi yang siap tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan potensi tersebut seiring dengan siklus dan pergeseran ruang dan waktu. Perkembangan potensi pada tahap awal merupakan serangkaian perubahan yang direalisasikan secara seksama, sistematis, dan pada akhirnya menghasilkan benih pengetahuan yang mengarah kepada kedewasaan, kematangan, dan kemandirian. Sebagaimana J.W. Kimball, ahli biologi, mengemukakan bahwa siklus perkembangan digunakan untuk menjelaskan data perubahan-perubahan, walau pola yang sebenarnya dari perkembangan tersebut beragam antara individu-individu dan sudah barang tentu mengalami tumpang tindih dalam proses perkembangannya. Fase pertumbuhan dan perkembangan potensi dalam kaitannya dengan pembelajaran peserta didik dapat dikelompokkan menjadi dua bagian pokok, yaitu fase penyerapan ilmu pengetahuan dan fase dan pola dasar pembentukan kualitas nilai-nilai. Namun yang akan kita ketengahkan pada kesempatan ini ialah fase proses penyerapan ilmu pengetahuan. Selanjutnya saudara-saudara sekalian, fase proses penyerapan ilmu tersebut terdiri dari 4 tahap fase, yaitu yang pertama tahap penyerapan, yang kedua tahap pembentukan akar, yang ketiga tahap kepemilikan ilmu, dan tahap produksi. Fase-fase tersebut insya Allah akan kita uraikan masing-masing sesuai kesanggupan tentunya, sebagaimana penjelasan berikut ini. Yang pertama, fase atau tahap penyerapan ilmu. Selama tahap ini, peserta didik menjalani serangkaian stimulus respon atau menyerap materi-materi pelajaran yang disajikan kepada mereka
sebagai suatu proses transfer ilmu yang dilakukan oleh pendidik dengan menggunakan berbagai perangkat instruksional. Nah, yang dimaksud berbagai perangkat instruksional di sini termasuk perangkat pembelajarannya, silabus, RPP, prosemprota, kemudian metode, pendekatan, strategi, model-model, kemudian materi ajar, dan lain sebagainya. Namun di sini tidak dimaksudkan untuk menegasikan fungsi karakteristik bawaan dari segi fisik. Karena itu yang dimaksudkan adalah embrio ilmu pengetahuan yang sesuai dengan upaya peningkatan kualitas nilai-nilai perilaku peserta didik. Selanjutnya saudara-saudara, di samping itu, embrio ilmu yang diserap oleh peserta didik masih dalam batas laksana pohon yang baru saja ditanam. Selama tahap ini, embrio ilmu yang diinput tersebut belum berakar dan masih muda atau rawan terlupakan. Itu sebabnya belajar berulang-ulang perlu dilakukan. Sebagaimana Anthony Robbins, motivator ulung Amerika, mengatakan bahwa repetition is a mother of skill. Belajar berulang-ulang adalah ibu moyangnya kepintaran. Saudara-saudara sekalian, kali ini pula, karena itu pula, pada tahap penyerapan ini, pendidik harus menyadari itu dan selanjutnya melakukan pengulangan atau memperjelas penyampaian materi pelajaran secara akurat dan sejelas-jelasnya. Hingga materi hingga sampai pada asumsi bahwa ilmu yang masih dalam bentuk embrio yang diserap oleh peserta didik tersebut telah memunculkan akar atau benih-benih perubahan perilaku pada diri peserta didik. Sesuai dengan ilmu yang dikembangkan atau diinputkan kepada mereka. Nah, kalau ilmu agama, ya perilakunya sudah muncul benih-benih perilaku keagamaan. Kalau budi pekerti, ya tentu muncul benih-benih budi pekerti. Kemudian kalau matematika, ya muncul benih-benih pengetahuan mengenai matematika dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua atau tahap pembentukan akar. Yang setelah kita jelaskan tadi tahap pertama bahwa ilmu pengetahuan yang diinputkan kepada peserta didik masih sebatas laksana pohon yang baru ditanam, yang masih muda atau rawan terlupakan. Nah, pada tahap yang kedua, berbicara mengenai pembentukan akar ilmu. Tahap pembentukan akar ilmu. Selama tahap ini, embrio ilmu pengetahuan yang diserap sebagaimana tahap awal tersebut di atas terus membentuk dan memperkuat akar, menata konsep-konsep dan makna-makna terhadap sesuatu yang berbeda sebelumnya. Sebagai hasilnya, terbentuklah pola-pola tertentu sesuai aspek-aspek atau komponen-komponen potensi yang dikembangkan, sekalipun embrio ilmu yang dicerna atau diserap oleh peserta didik selama fase pembentukan ini disusun menjadi kelompok-kelompok khusus, namun tersimpan dalam struktur potensi yang berbeda, yaitu mungkin di otak atau juga mungkin di hati. Selanjutnya saudara-saudara, tahap kepemilikan ilmu. Yang ketiga, tahap kepemilikan ilmu. Tahap kepemilikan ilmu pengetahuan terjadi tidak lama kemudian, setelah ilmu tersebut telah berpengaruh positif terhadap laju pertumbuhan dan perkembangan potensi yang ditampilkan dalam keseharian peserta didik. Artinya, embrio ilmu pengetahuan sebagaimana tersebut di atas mulai mengambil bentuk struktur dan fungsi-fungsi khusus yang dimilikinya pada saat beraktivitas dalam rangka
menuju pendewasaan, pematangan, pola-pola perilaku, dan lain sebagainya terbentuk. Proses kepemilikan ini kemudian disebut dengan kepemilikan ilmu pengetahuan. Pola-pola yang terbentuk terlihat dalam perilaku tertentu, misalnya sikap telah mulai terbiasa hingga menjadi kebiasaan melakukan kelakuan atau perilaku baik, perilaku keagamaan dengan dasar ilmu-ilmu agama, perilaku budi pekerti dengan dasar ilmu-ilmu pekerti, dan lain sebagainya. Kemudian intelektualitas telah menjadi tajam dalam berpikir dan berpikir dalam melakukan kegiatan-kegiatan keseharian, nampak pada diri peserta didik, dan lain sebagainya. Ketika fase kepemilikan ilmu tersebut telah berurat berakar, kemudian membentuk pola terakhir, yaitu perwujudan diri sendiri yang tampak melalui hasil-hasil karya yang dibuat secara kreatif, produktif, inovatif, dengan penuh kemandirian. Yang terakhir, tahap proses produksi. Nah, setelah menjelaskan mulai tahap pertama, tahap penyerapan ilmu, kemudian tahap kedua, tahap pembentukan ilmu, kemudian tahap ketiga, tahap kepemilikan ilmu. Sekarang kita akan jelaskan mengenai tahap proses produksi. Apa itu? Tahap produksi sebagai suatu rangkaian hasil penemuan dapat terjadi bahkan setelah keseluruhan kualitas nilai-nilai yang bersumber dari potensi itu telah terbentuk. Nah, terbentuk dalam arti ilmu sudah terserap, kemudian ilmu sudah berakar, kemudian ilmu sudah diasumsikan telah dimiliki. Nah, itu bersumber dari potensi itu telah terbentuk. Terbentuk dalam arti sudah tadi kita sampaikan. Kemudian selama tahap ini, kualitas nilai-nilai memiliki peran penting dalam menghasilkan produk-produk yang bermanfaat bagi semua orang. Akan tetapi, apapun bentuk dan mekanisme yang sebenarnya, proses produksi sebagai rangkaian penemuan atau upaya penemuan itu sendiri sangat bergantung kepada materi pembelajaran yang diinput oleh peserta didik sebelumnya. Jadi mulai dari tingkat SD tentu sesuai dengan lingkupnya, kemudian SMP atau MTS sesuai dengan lingkup pengetahuan yang diinput, SMU, dan seterusnya ke atas. Nah, karena itu harus ada arah dan tujuan yang jelas yang hendak dicapai pada akhirnya. Seperti penguasaan iptek, pembentukan masyarakat madani, demokratis, dan lain sebagainya. Nah, ini yang terakhir ini tentu arahnya menuntut jenjang ilmu pendidikan. Tentu masyarakat madani misalnya penguasaan iptek belumlah sampai apabila hanya belajar di tingkat SD, itu belum. Artinya di sini yang terakhir bahwa pada tingkat perguruan tinggi semestinya sudah diarahkan untuk yang yang mana akan membentuk peradaban yang sesuai harapan. Nah, tentu kalau di negara kita mencerdaskan kehidupan bangsa, namun sifatnya masih sangat umum, dan yang kita maksudkan di sini adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dalam bentuk apa? Misalnya arahnya penguasaan iptek atau pembentukan masyarakat madani atau masyarakat demokratis dan lain sebagainya. Nah, itulah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, dan kami menyadari bahwa di dalam penyampaian tersebut, mulai dari fase pertama, fase penyerapan ilmu, kemudian fase kedua, fase pembentukan ilmu, kepemilikan ilmu, fase ketiga, kemudian fase keempat adalah fase produksi sebagai hasil temuan dari ilmu pengetahuan. Tentu di dalam penyampaian itu masih ada kelemahan, masih ada kekurangan, jauh dari kesempurnaan.
Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun kepada semua pihak sangat kami harapkan, dan tentu kami mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.